Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, para praktisi maritim dan juga para naval architect atau para desainer kapal, operator kapal, galangan kapal, dan semua pihak yang terkait. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu SOLAS Consolidated 2024 ya, yang terbaru. Perubahan apa yang terjadi pada SOLAS tahun 2024? Namun banyak yang harus saya jelaskan mengenai perubahan-perubahan daripada SOLAS Consolidated Edition tahun 2024. Kali ini saya akan membagi sebagian kecil saja perubahannya yang mungkin sangat mengena dalam diri kita semua, yaitu mengenai model stability, ya, stabilitas kapal, ya, model stabilitas kapal atau stability model, ya, karena banyak kapal tenggelam, kapal guling karena ada unsur stabilitas yang kurang begitu bagus. Nah, pada SOLAS sebelum tahun 2024, ya, itu ada namanya probabilistic damage stability, ya, probabilistic damage stability, model stabilitas kapal, stabilitas kerusakan kapal, ya. Dulu kapal itu sebelumnya lagi malah tidak ada damage stability, tapi kemudian bergeser ke sini ada damage stability, uh, dihitung dengan menggunakan probabilistic damage stability. Nah, tahun 2024 Consolidated SOLAS Consolidated Edition tahun 2024 yaitu memberlakukan adanya probabilistic damage stability yang dulunya dihitung sesuai dengan SOLAS sebelumnya, itu dianggap asumsi matematis, ya, dianggap hanya sekedar asumsi matematis. Model stabilitas kerusakan atau probabilistic damage stability yang digunakan untuk merancang dan menguji, ya, suatu kapal itu didasarkan kepada asumsi matematis dan teknik probabilistik, ya, teknik kemungkinan. Nah, model tersebut memiliki kelemahan. Menurut AIMO, dalam sidang-sidang AIMO, bahwa probabilistic damage stability itu memiliki banyak kelemahan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan operasional, ya, seperti tenggelamnya kapal Costa Concordia dan Estonia, ya, itu semuanya disebabkan karena kebocoran stabilitas dan kebocoran, ya, yang tidak mencerminkan, ya, di dalam SOLAS sebelum tahun 2024 ini itu tidak mencerminkan daripada kondisi real, ya, kondisi nyata, operasional nyata, ya. Dua asumsi matematis dan teknis probabilistik tadi itu adalah dua asumsi yang menurut sidang-sidang AIMO
dianggap terlalu ideal atau idealistik ya. Nah, apa idealistiknya? Di dalam Solas sebelum tahun 2024 tidak memperhitungkan namanya progressive flooding atau kebocoran yang masuk suatu kompartemen, kemudian dari kompartemen tersebut menjalar ke kompartemen berikutnya. Nah, dulu dianggap satu skat itu adalah dianggap kedap ya. Tapi untuk kali ini tidak boleh secara idealistik bahwa ada kedap-kekedapannya yang mulai bisa diragukan. Makanya tidak boleh idealistik. Misalnya ada apa itu pintu skat ya, fire door misalnya dan lain sebagainya atau ujung-ujung pintu, sela-sela pintu, ventilation dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kapal, skat kapal tidak boleh dianggap idealis. Idealistik benar-benar watertight ya. Benar-benar watertight tidak. Jadi lalu pembicaraan kita pada pada Solas tahun 2024 nantinya itu kita selalu berbicara tentang progressive flooding. Banjir yang progresif, kebocoran yang progresif ya. Kawan-kawanku semua, bila mana kapal mengalami bocor ya, kemudian air masuk ke satu kompartemen ya, yaitu pasti air tersebut memenuhi kompartemen tersebut. Dan setelah memenuhi kompartemen tersebut, karena dulu dianggap ideal, sekarang sudah tidak dianggap ideal. Lalu menyebar ke kompartemen lainnya. Nah, ini menjadi latar belakang kenapa Solas 2024 diterbitkan oleh AIMO. Biasanya apa namanya penyebaran air itu disebabkan ada celah struktural ya, pintu daripada yang tidak kedap air ya, itu bisa menjadi tidak ideal ya. Dan di dalam Solas yang lama itu diasumsikan sebagai model yang kedap. Sistem mengasumsikan ya kerusakan hanya terjadi di satu kompartemen. Jadi kalau ada suatu kompartemen bocor dianggap terlokalisir di satu kompartemen. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Tidak seideal itu ya. Secara operasional realistiknya tidak seideal itu. Pada Solas yang lama diasumsikan bahwa air tetap pada zona atau areal yang rusak saja. Katakan bolong di satu titik di hole kargo hole nomor sekian itu saja. Tidak. Misalnya di kamar mesin tidak itu saja. Nah, yang lama dianggap berada tetap di zona tersebut, di zona kerusakan awal. Dianggap tidak menyebar ya, tidak menyebar ke kompartemen yang lainnya. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa Solas 2024 ya, Consolidated 2024 diterbitkan ya oleh AIMO. Di dalam Solas tahun 2024 sebelumnya, sebelum tahun itu tahun 2020, tahun 2018 ya, itu tidak mempertimbangkan skenario air melintas dari sekat ya. Jadi tidak ada skenario air melintas dari sekat melalui katakan pintu ya, ventilation
atau melalui kabel tray ya. Padahal realitas di lapangan, air bisa merambat ke ruang manapun, ya baik di ruang kamar mesin, dari tangki, ruang akomodasi, dan lain-lain kompartemen. Jika pintu itu tidak tertutup rapat, maka dipastikan air akan pindah dari kompartemen yang satu ke kompartemen yang lain, ya. Apalagi di dalam skat itu masih ada penetrasi kabel, ya kan, lubang-lubang yang lain, misalnya sambungan struktur sering terjadi itu tidak terlalu kuat ya. Kadang-kadang sudah berlangsung seumur, akhirnya structural well itu juga tidak terlalu kuat. Desain prakteknya di lapangan, desain apa itu ventilasi itu tidak dilengkapi dengan penutup ya, yang secara otomatis bisa tertutup, dan ini bisa menjadi jalan masuknya air ya. Maka hal-hal seperti itu ya, merambatnya air jika tidak diperhitungkan di dalam model, maka hasil daripada uh, probabilistic damage probabilistic stability itu akan menjadi kurang, tidak seperti kondisi yang real. Padahal di dalam kenyataannya kondisinya jauh lebih kritis ya, jauh lebih kritis. Nah, jadi ternyata di dalam SOLAS 2000 sebelum tahun 2024 tidak memperhitungkan progressive flooding ya. Yang kedua, di SOLAS 2024 ini tidak memperhitungkan namanya efektif pintu sekat yang dianggap sempurna. Oleh SOLAS sebelumnya tahun 2018, 2020, 2022 itu dianggap sempurna. SOLAS sebelum tahun 2024 dianggap sempurna. Semua pintu kedap air, water tight door dianggap sempurna. Dianggap selalu tertutup saat terjadi kerusakan ya. Saat terjadi accident. Selalu berfungsi sempurna. Dianggap selalu sempurna padahal tidak selalu sempurna ya. Mesti ada gangguan engselnya kayak gangguan elektrikalnya kayak, dan dianggap 100% kedap air terhadap tekanan hidrostatik ya, hidrostatik. Padahal tekanannya cukup besar di bawah permukaan air itu cukup besar ya. Jadi kenyataan yang ada di lapangan bahwa kalau kita menganggap sesemua sekat itu ideal, maka kenyataan di lapangan apa? Awak kapal sering kali membuka pintu kedap air. Untuk apa? Untuk mempermudah mobilitas dan pergerakan orang ya, pergerakan orang dari suatu ruangan yang satu kepada ruangan yang lain. Nah, ini realnya di lapangan seperti ini, dan ini tidak diperhitungkan di dalam SOLAS sebelum tahun 2024 ya. Kerusakan sistem listrik dapat menyebabkan pintu itu tidak dapat ditutup, dan frekuensi kerusakan ini berdasarkan statistik seringkali terjadi kerusakan sistem listrik sehingga tidak bisa menutup pintu secara otomatis saat terjadi insiden. Ini terutama terjadi pada kapal-kapal penumpang ya, kapal penumpang, kapal feri ya. Itu saat terjadi ya insiden itu ada kemungkinan listrik itu tidak berfungsi dengan baik dan tidak bisa menutup watertight door itu dengan baik. Sehingga ini menjadi suatu kenyataan.
Akhirnya diterbitkanlah. Kalau perlu kita rubahlah SOLAS sebelum tahun 2024 menjadi SOLAS tahun 2024. Maksudnya Consolidated Edition tahun 2024. Kenyataan lagi bahwa beberapa pintu itu, beberapa di antaranya ya, itu kadang-kadang lolos dari uji tekanan dan ada kalanya menurun performanya, ada kalanya tidak lolos ya. Terutama jika desain dan seal daripada pintu itu mengalami keausan, sehingga pasti ada kemungkinan air masuk lewat watertight door. Juga kenyataan di lapangan bahwa perawatan tidak cukup memadai untuk bisa menurunkan masuknya air dari sekat kedap air itu. Sehingga dimungkinkan dengan perawatan yang kurang memadai, itu masih ada kemungkinan, probabilistiknya ada kemungkinan masih bocor ya. Jadi masuk ke kompartemen lain. Jadi dua hal tersebut ya. Satu menganggap bahwa sekat dianggap 100% ideal, kedap, sempurna. Dan yang kedua bahwa uh, banjir tidak dipikirkan, kebocoran tidak dipikirkan, antar kompartemen progresif flooding itu tidak dipikirkan. Nah, risiko yang ada apa? Risiko yang ada bahwa jika pintu watertight door itu mengalami kegagalan, air berkemungkinan besar dengan cepat menyebar ke kompartemen lain. Dan kalau menyebar ke kompartemen lain, pasti akan mengganggu stabilitas kapal. Ya. Dan risiko berikutnya bahwa evakuasi kru, evakuasi awak kapal dan penumpang jauh lebih berisiko, jauh lebih berbahaya jika jalur evakuasi itu tergenangi oleh air ya, tergenangi oleh kebocoran tersebut ya. Jadi kawan-kawanku semua, mobilitas orang dari suatu kompartemen itu terganggu ya. Nah, di SOLAS tahun 2024 nanti itu akan diubah ya, akan diubah. Model stabilitas kerusakan atau damage stability, probabilistic damage stability pada SOLAS sebelumnya yang tidak mempertimbangkan dua elemen tadi, yaitu progressive flooding dan kegagalan pintu sekedap air, sering menjadi faktor utama ya dalam root cause analysis. Itu menjadi faktor utama di dalam kecelakaan kapal. Sudah terbukti di dunia ini yang terjadi. Yang pertama tahun 2012 yaitu Costa Concordia ya. Di dalam accident Costa Concordia itu air menyebar cepat ya ke kompartemen yang seharusnya sudah aman ya. Seharusnya dua. Itu kejadian tahun 2012. Inilah yang membuat IMO dan negara-negara anggota IMO ingin membenahi SOLAS sebelum tahun 2024. Juga kejadian berikutnya yang melatar belakangi yaitu Estonia ya. Kejadian sebelumnya tahun 1994 ya. Kebocoran progresif flooding mempercepat hilangnya stabilitas kapal. Oleh karena itu, kawan-kawanku semua,
nanti setelah 1 Januari 2024 ya, itu IMO mewajibkan ya, IMO mewajibkan kepada penyesuaian ya, model dengan skenario ada bocor yang realistik ya, terutama pada kapal-kapal penumpang ya, memastikan bahwa desain dan perhitungan stabilitas benar-benar mencerminkan kondisi operasional kapal saat ini. Itulah kawan-kawanku semua, kenapa model stabilitas menggunakan asumsi ideal ini menjadi latar belakang, terutama kita melihat di dalam SOLAS ya, SOLAS Consolidated tahun 2024, dibaca di situ chapter 2 regulasi 1, khususnya pada bagian B2 dan sampai dengan B4 itu dilakukan amandemen, dilakukan perubahan ya, ditambah atau dirubah model stabilitas kerusakan kapal. Semoga ini bisa menjadikan pemahaman kita kenapa IMO menjadikan latar belakang ini untuk mengubah SOLAS tahun 2024 yang sebelumnya menjadi Consolidated Edition, SOLAS Consolidated Edition tahun 2024. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.